Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian keluarga. Hari ini Kamis 21 September 2023. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Nas firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuturkan berbagai sukacita dan kebahagiaan atas perkara iman dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena mengingat pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika bertumbuh dan berbuah dengan baik. Rasul Paulus bersama Silwanus dan Timotius bahkan menyebut nama-nama mereka dalam doa mereka. Sama seperti seorang pekerja atau seorang petani yang menanam pasti mengharapkan tanamannya bertumbuh dengan sehat, yang pada akhirnya berbuah sehingga bisa menikmatinya. Seperti seorang ibu dan ayah pasti merindukan melihat anak-anaknya kelak bertumbuh dengan baik, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Demikian Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan ini menjadi teladan bagi kita. Jemaat ini telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik, kasih mereka terwujud secara nyata, dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mereka menjadi umat pilihannya karena menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus, bukan dengan kata-kata hikmat, kefasihan lidah, kecakapan, kemampuan dan harisma seseorang, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati yang mendengar dan menerima Injil Kristus. Injil mengubah hidup mereka dari penyembah berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar. Mereka menjadi orang-orang yang taat, penuh kasih dan penuh cinta, dan penuh dengan kepedulian. Mereka serius mempercayai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Cara hidup jemaat Tesalonika menjadi teladan dan kesaksian bagi banyak orang di sekelilingnya, sehingga di mana-mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan mereka dalam menyambut Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar melihat persekutuan jemaat Tesalonika yang akrab dengan cinta kasih. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus, berbahagialah kita dan semua tiap-tiap orang pribadi di antara kita yang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, yang selalu mengingat pekerjaan iman kita, usaha, kasih kita, dan ketekunan pengharapan kita. Berbahagialah kita dan tiap-tiap orang di antara kita yang telah menjadi penurut pelayan Tuhan dan penurut Tuhan, sehingga menjadi teladan untuk semua orang percaya di jemaat kita dan di tengah-tengah masyarakat. Berbahagialah kita dan tiap-tiap orang di antara kita yang taat dan setia memberitakan kerajaan Injil, kerajaan Allah, sehingga banyak orang yang datang menyembah nama Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Apakah iman kita bertumbuh dengan baik? Apakah kasih kita nyata dengan melayani sesama dan dirasakan oleh banyak orang? Apakah pengharapan kita teguh kepada Yesus Kristus di tengah berbagai-bagai pengalaman hidup kita yang kadang susah dan penuh rintangan? Dan apakah hidup kita menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama? Renungan hari ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita membentuk satu pola hidup
satu kehidupan persekutuan yang bertumbuh di dalam kasih Kristus. Dan melalui itu, dunia ini dapat melihat dan merasakan anak-anak Tuhan dimanapun berada dan dengan siapapun bertemu, berjumpa, dan hidup bersama, dapat merasakan cinta kasih dari Tuhan. Karenanya marilah kita menjadi umat pilihan. Melalui kehadiran kita, orang lain merasakan kasih Allah. Orang lain senantiasa bersyukur kepada Allah dan mendapat berkat melalui perjumpaan dengan kita. Karenanya, ibu bapak saudara, mari jadikanlah dirimu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin.